Dan menurut informasi yang lebih ini bahwa di belakang Al Zaitun ini dibackingi baik secara pemerintahan ataupun oleh para nama-nama jenderal besar di Indonesia. Menurut pantauan Abah sebagai ulama Banten, gimana sih Pak isu itu? Pernyataan dosennya di salah satu TV yang nggak bisa saya sebutkan bahwa kalau memang Tuhan merasa disesatkan, merasa dinistakan, kenapa nggak lapor ke Polda Metro Jaya? Ini seolah-olah apa ini maksudnya Pak? Ya. Menurut Abah dengan pernyataan seperti itu gimana Pak? Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di hari ini di edisi Selasa 4 Juli 2023. Dan pagi ini Bang Kumis sengaja bersilaturahmi dengan guru Bang Kumis, Bapak Kiai Yusuf Al Mubarok. Ya, betul. Di Cinangka, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Dengan tujuan Bang Kumis pengen mengajak Pak Kiai ini untuk berdiskusi soal adanya salah satu pondok pesantren di Indramayu yang saat ini lagi viral, yaitu pondok pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu dengan kiainya, yaitu Bapak siapa Pak? Panji Gumilang. Panji Gumilang. Akhir-akhir ini jadi pembicaraan semua publik dan mata tersorot semua ke Indramayu. Jadi perbincangan. Jadi perbincangan. Nah, Bah langsung saja nih. Ya. Menurut Abah, pandangan Abah sebagai ulama Banten dengan adanya fenomena yang lagi rame saat ini, Panji Gumilang itu gimana sih Bah sebenarnya Bah? Wallahu a'lam bishawab. Diduga ya. Sosok Panji Gumilang ini, yang saya tahu beliau ini dulu pernah ngajar di MA Matlaul Anwar Timanying. Menes. Betul. Dan kalau tidak salah istri beliau pun itu orang Menes. Dan kalau tidak salah beliau itu sering berdiskusi dengan seorang kiai di daerah Menes, di daerah Kebonjeruk, saya tidak sebutkan namanya. Dan yang saya tahu diduga ini beliau ini ketika zaman Pak Soeharto, beliau aktif di NII, ya, gerakan-gerakan NII yang dimana meneruskan pahamnya Kartosuwiryo DITI. Dalam program mereka kalau tidak salah itu akan membuat negara Islam Indonesia. Yang dulu sempat geger juga. Betul. Bahkan beberapa oknumnya pun pada waktu itu kalau nggak salah informasi juga kan sempat diamankan. Betul. Gitu kan. Ya. Dibina lagi gitu. Betul. Dan banyak yang terkena paham tersebut dari beberapa oknum PNS di situ ya ketika itu. Dan itu sempat geger di zaman Pak Soeharto, tetapi dikikis habis oleh Pak Soeharto. Yang saya dengar, yang saya tahu, ini wallahu a'lam bishawab ya. Namanya juga informasi masyarakat yang beredar masyarakat. Ketika ini dikikis habis oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Pak Soeharto, beliau dikabarkan kabur ke luar. Kalau tidak salah itu ke Singapura dulu, terus ke Malaysia. Dan setelahnya Pak Soeharto lengser, beliau kembali lagi ke Indonesia, tetapi ganti casing. Kalau dulu dengan politik praktis, dengan NI-nya, nah setelahnya dari Malaysia ke Indonesia ganti casing dengan membuat ponpes pendidikan. Pusat pendidikan. Ya agama itu ya. Di Indramayu tuh, ya Panji Gumilang. Saya sempat kaget juga saya mendengar itu. Ya karena ini bernapaskan pendidikan, tentu pemerintah akan ngedukung. Yang namanya juga pendidikan dianggap oleh pemerintah ini sangat penting. Akhirnya diizinkan ya. Tapi sekarang ini kok geger gitu loh. Padahal sebelumnya saya sudah curiga, loh kenapa ini Panji Gumilang ini dibiarkan membuat pesantren Al Zaitun oleh pemerintah, kenapa dibiarkan? Karena saya tahu persis dulu bagaimana beliau
aktif menyalurkan paham-paham NI-nya di Pandeglang ketika itu, ya. Akhirnya saya pikir ini mungkin salah satu strategi pemerintah untuk dibina, untuk dikembalikan pahamnya ke NKRI, sehingga dia kembali menjadi NKRI, tidak berpaham seperti DIT-nya Kartosuwiryo. Saya monitor terus tuh, ya. Tapi sekarang jadi viral. Nah, di mana masyarakat mempersoalkan paham-paham beliau yang memang ini sangat tujaiyah secara fikih maupun secara tauhid. Sangatlah wajar kalau umat Islam Indonesia siapapun dia yang sudah memahami agama itu akan menolak paham-paham yang dianggap sesat oleh sebagian mayoritas, bukan lagi mayoritas umat Islam. Saya potong dulu, Bah. Ya. Ini menarik karena tadi juga Abah bicara sesat dan menyesatkan. Betul. Nah, kenapa? Bahkan ada satu dialog khusus kalau nggak salah di beberapa TV nasional, Bah. Ada yang membela, dalam arti berpihak bukan membela ya. Apapun yang dilakukan oleh Panji Gumilang tentang sesat dan menyesatkan, mungkin salah satunya kalau nggak salah mohon izin yang pernah tayang di TV itu adalah salah satu dosen UIN. Ya. Itu kan salah satu UIN itu salah satu pusat pendidikan yang boleh dikata besar dan terkenal di Indonesia. Tapi dosen tersebut kayaknya membenarkan dan bahkan dengan pihak MUI itu sempat berdebat. Itu bagaimana sih, Bah? Begini, tidak heran kalau ada beberapa oknum dosen yang seolah-olah membela ya. Karena memang pola pikir manusia terhadap agama itu dinamis dan tergantung basicnya, pengetahuannya. Ketika seseorang basic dasarnya, basic tauhidnya, basic fikihnya lemah, pengkajian kitab kuning di pesantren-pesantren pondok kerombeng lemah dan lebih condong dia melakukan atau menggunakan kebebasan berpikir, berpendapat, itu wajar kalau ada sedikit diduga pembelaan, wajar. Jadi lebih mengutamakan pemikiran daripada dasar-dasar agama, baik secara dasar fikih atau tauhid. Jadi didahulukanlah pemikiran pribadinya. Makanya wajar kalau ada pembelaan. Karena saya menilai Panji Gumilang ini sendiri adalah orang yang lebih mendahulukan yang dia pandang rasional, logika dia itu. Berarti gini, mungkin sedikit mohon dikasih juga kesimpulannya bahwa Panji Gumilang dan beberapa yang kontra kita bicara pro kontranya. Berpikir untuk mengatakan sebuah proses atau perjalanan agama, mereka mempunyai dengan cara berpikir sendiri, tanpa ada dalil yang mendukung dari semua pernyataan. Nah, tapi kalau nggak salah juga kan mereka juga terdengarnya oleh masyarakat awam apa yang disampaikan dengan berdasarkan Al-Quran, Bah. Bahkan dalam ada juga yang memperdebatkan, mendiskusikan soal pada waktu Idul Adha, kan jelas sama gitu loh. Tapi kok ternyata dari sebuah lafaz saja, karena memang tadi basicnya tidak dari pondok rombeng yang jelas membahas tentang kitab kuning, pikiran segala tetek bengeknya, Bah. Itu gimana, Bah, menurut Abah? Begini, ada beberapa salah penafsiran dalam memahami akal dalam agama. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam salah satu hadis di kitab Minahusanya, ad-dinul aqli, agama itu bisa dimengerti oleh akal. Jadi bukan akal yang harus merubah agama. Ini salah tafsir. Tetapi akal yang harus tunduk kepada agama. Karena akal memahami paham agama. Bukan akal yang mengatur agama, tapi akal memahami ajaran-ajaran agama Islam. Nah, terkadang oknum-oknum zaman sekarang
ada juga terpapar oknum-oknum mahasiswa Mm-mm. ya yang seolah-olah agama adalah akal, sehingga mereka menafsirkan sendiri akal itu akal deweknya, akal dirinya. Secara logika saja. Iya, padahal bukan akal dirinya, dan bukan agama itu harus dengan harus tunduk kepada akal, bukan. Agama bisa dimengerti oleh akal. Tapi akal siapa dulu, Bang Komis? Semua manusia punya akal, tapi kan beda. Ada intelijensianya yang di bawah, ada pertengahan, ada yang di atas. Sesuai dengan tahapan-tahapan keilmuan. Betul. Jadi tidak boleh manusia merasa dirinya punya akal, kemudian sembarangan menafsirkan agama. Karena ada akal yang lemah, ada yang biasa saja, ada yang cerdas. Yang kemudian ada akal yang tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu. Nah, akal yang tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu dan dia cerdas, ini baru akan memahami apapun ajaran agama. Dia tidak akan menolak. Jadi jangan sampai kita berpikir saya punya akal ketika ada ajaran agama ditolak. Ini jelas yang salah dianya, bukan agamanya. Nah, saya curiga ini oknum dosen UIN pun berpikir ke sana. Secara logika saja. Iya, menggunakan kebebasan berpikir, kebebasan berakal. Nanti dulu. Memang ada pernah Rasulullah Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke salah satu negeri, Rasul pernah berkata, "Ya Mu'adz, dengan apa engkau akan berdakwah?" Dengan Al-Quran ya Rasul. Jika tidak ada dalam Al-Quran, dengan hadis Rasulullah. Jika tidak ada dengan hadis, birra'i Rasul. Sahih. Nah, betul Mu'adz bin Jabal diizinkan oleh Rasulullah dengan akal beliau. Tapi akalnya Mu'adz bin Jabal. Artinya berijtihad. Nah, siapa dulu? Akal yang mana dulu? Orang yang mana dulu yang akalnya boleh berijtihad? Ini Mu'adz bin Jabal loh. Seorang sahabat yang sebelumnya beliau sudah paham Al-Quran, paham hadis, dekat dengan Nabi, sering bertemu dengan Nabi, sering mendengarkan kajian Nabi. Nah, orang-orang seperti ini yang boleh menggunakan akal. Dan Mu'adz bin Jabal orang yang bersih dari maksiat, yang tidak terkena akalnya oleh hawa nafsunya, oleh pemikirannya, maka diperkenakan oleh Rasulullah untuk menggunakan akal. Tapi zaman sekarang persoalan agama itu, Bang Komis, seluruhnya sudah termaktub dalam kitab kuning. Kalau Mu'adz bin Jabal boleh menggunakan akal diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Karena ketika itu ilmu agama Islam belum sepenuhnya seperti sekarang termaktub dalam kitab. Tapi kalau sekarang tidak ada alasan orang lagi untuk serampangan bebas menggunakan akalnya. Salah besar. Ini tidak tahu diri, Bang Komis. Nah, ini menarik. Nah, mungkin kalau catatan Bang Komis dengan adanya, justru seorang dosen, ucapannya kan akan mempengaruhi para mahasiswa ribuan, Mbak. Betul. Bahkan dengan label UIN itu satu lembaga pendidikan yang benar-benar ternama lah, cukup lumayan. Nah, ada satu pernyataan dosennya di salah satu TV yang nggak bisa saya sebutkan, bahwa kalau memang Tuhan merasa disesatkan, merasa dinistakan, kenapa nggak lapor ke Polda Metro Jaya? Ini seolah-olah apa ini maksudnya, Pak? Menurut Abah dengan pernyataan seperti itu gimana, Pak? Nah, ini yang saya bilang tadi, jika seseorang belum matang dalam pendidikan agama di pesantren, di kitab kuning, maka condong dia akan nyeleweng akidahnya. Ini kan persoalan akidah. Akidahnya berarti sesat. Karena kalau orang sudah mengkaji Sulam Topek, yang lain-lainnya, Tijan Darori, tidak akan berkata begitu. Akidah itu ada di pondok-pondok Balai Rombeng. Nah, jika orang belum kuat ilmu akidahnya, kemudian dia langsung menuju pendidikan umum, dan di sana dibahas lebih condong pada akal, pemikiran, kebebasan berpikir, berpendapat, ini akidahnya kan akan lemah nanti. Makanya saya menyarankan, sebelum kita ke jenjang pengetahuan umum, apalagi filsafat, kuatkan dulu ngajinya di pondok Rombeng dulu, kuatkan akidahnya,
Aji dulu kitab Sulam Taufik dan yang lain Tijando, yang lainnya tauhid. Sehingga ketika kita masuk ke dalam dunia kampus, kita akan tidak akan terpapar oleh kebablasan akal yang menyesatkan seperti tadi. Nah, Itu jelas sesat sekali. terus gini bah, agar publik juga, karena bicaranya ini kan sesat dan menyesatkan, ini kan pendapat Iya. dari beberapa kalangan Betul. tentang bukan bicara Al-Zaitun-nya, Iya. tetapi kepada sosok pengajarnya, Personalnya. personalnya, Iya. yang salah satunya dilakukan oleh Pak siapa Panji namanya, Gumilang. Gumilang. Ya. Menurut Abah nih, Mm-mm. saya yakin Abah juga salah satu Kiai Banten yang modern nih. Terus mengikuti perkembangan dunia berita, Iya. baik di media sosial, di TikTok, karena memang ini mau tidak mau para kiai pun akhirnya harus memantau juga Ya. perjalanan atau perkembangan di dunia IT. Iya. Menurut Abah, seorang Panji Gumilang yang banyak kalangan mengatakan sesat dan menyesatkan, di mana sih menurut Abah sesat menyesatkan itu, Bah? Begini. Memang segala sesuatunya orang yang merencanakan untuk membenturkan Islam itu secara perlahan, Mbak. Nah. Karena kalau secara terang-terang saya yakin dia tidak akan mampu. Betul. Maka dengan tadi, Ya. Bang Kumis sendiri hampir terperdaya Ya. hanya satu kata Ya. di dalam satu kalimat tadi Ya. tentang kola Rasulullah Nah, dan kola. kalau Allah Ta'ala. Nah itu orang kadang-kadang kan Ya. akan lupa gitu Pak ya, tentang yang sebenarnya yang pertama jadi sorotan yang munculnya di beberapa media sosial tentang sholat. Seorang perempuan diizinkan itu kan Ya. khotib ya. Ya. Itu bagaimana menurut Abang? Tentang Panji Gumilang yang soal ini kembali lagi Pak, Ya. tentang Hari Raya Idul Fitri nih. Ini menarik Pak. Bang Kumis juga Mengevaluasi. mengevaluasi bahwa banyak ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa di saat Idul Fitri tujuannya ada yang mengatakan kembali ke fitrah, bahwa kita itu suci. Panji Gumilang tidak seperti itu bah, bahwa memaknai Idul Fitri adalah pagi-pagi makan, siang makan, malam makan, mau makan, membacaan takbir saja. Ya. Kenapa harus jauh-jauh berpikir fitrah? Kok semudah itu? Emangnya apa neraka dan surga miliknya gitu loh, Pak? Coba gimana bisa ini tidak, bisa juga iya. Ya. Karena mungkin warga atau masyarakat pun melihat dari jejak IT dan beberapa pejabat dan jenderal. Dan menurut informasi yang lebih ini bahwa di belakang Al-Zaitun ini dibackingi baik secara pemerintahan ataupun oleh para nama-nama jenderal besar di Indonesia. Menurut pantauan Abah sebagai ulama Banten, gimana sih Pak isu itu Pak?